mukaddimah yang ke-7. Berarti yang ke-7 mendekati akhir. Kemarin kan ada 8 mukaddimah. Ini kita membahas yang ke-7. Mukaddimah Az-Zabi'ah yaitu as-sifat al-azaliyah, sifat azaliyah. Di sini wal qudrah al-azaliyah ia ibaratun an sifatin yata'atta biha ijadu kullu mungkinin wa indahu ala wifkil iradah. Di sini kalau di matanya itu cuma membahas tentang qudrah. Qudrah yang azali yaitu ungkapan tentang sifat yang mana untuk mewujudkan dengan sifat tersebut mewujudkan setiap perkara yang mungkin atau tidak mewujudkan. Mewujudkannya sesuai dengan apa atau tidak mewujudkannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan. Ala wifqil iradah. Jadi masalah Allah itu mampu, tapi mampunya Allah itu mewujudkan hal-hal yang mungkin atau menghilangkan hal-hal yang jadi ta'alluqnya qudrah itu pada al-mungkinat. Tapi masalah walaupun Allah itu mampu untuk mewujudkan al-mungkinat, tapi Allah mempunyai rencana. Gak mungkin Allah langsung membuat sesuatu tanpa ada rencana. Maka ala wifqil iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah as-sabiyah sifat al-azaliyah, sifat azali, sifat-sifat azali. Walamma farqa min al-muqaddimatil mumkinat syar'a fi dzikri muqaddimatis sifat al-azaliyah wa huwa al-maqsud al-aham, yaitu yang dimaksud yang paling penting. Wa hasiluha annaha tanqasimu ila sab'ati aqsamin. Kesimpulannya bahwasanya dalam masalah ini terbagi menjadi 7 bagian. Sifat-sifat tersebut terbagi menjadi 7. Nafsiyah, apa itu sifat nafsiyah? Wahiyya allati yuqalu al-mawsuf biduniha kal wujud, yaitu sesuatu yang di sana bisa diterima akal, yaitu la yuqal, sesuatu yang di sana tidak bisa diterima akal, al-mawsuf biduniha, yang ketika tidak disifati dengan seperti itu kal wujud. Kalau sifat nafsiyah yaitu sifat yang di sana tidak bisa diterima oleh akal kalau hal tersebut tidak ada. Ya nanti itu sebagai pokok pusat dari segala sesuatu itu wujud di alam semesta ini. Harus ada satu yang di sana wujud, al-aslu al-wujud, yang di sana tidak ada tandingannya, yaitu sifat nafsiyah, yaitu wujud. Dan namanya istilahnya sifat nafsiyah. Wasalbiyah wahiyya salbul amrin la yadiku ayyatasbabi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Kenapa kok dikatakan salbiyah? Mestinya kalau hal tidak masalah itu kan hal-hal yang positif. Kenapa kok mengambil istilah hal yang di sana salbiyah yang berarti negatif? Wahiyya, karena di sini alasannya wahiyya salbu amrin la yadiku ayyatasbabi subhanahu wa ta'ala, yaitu menarik setiap perkara yang di sana tidak patut Allah mempunyai hal sifat yang seperti itu. Jadi dikatakan sifat salbiyah. Wahiyya khamsu sifatin, yaitu ada 5 sifat. Jadi yang pertama adalah al-qidam. Apa itu qidam? Qidam yaitu salbul adam, yaitu menarik yang namanya tidak ada. As-sabiq as-sabiqi anil wujud, yang mana yang namanya qidam yaitu menafikan atau menghilangkan adam yang sebelumnya tidak ada. Jadi istilah qidam itu harus ada dari awalnya. Wahwa wal baqa, adapun baqa bahwa salbul adam al-lahiq lil wujud. Adapun yang namanya baqa yaitu tetap tanpa ada akhir. Nah, kalau qidam awal tidak ada permulaannya. Kalau baqa yaitu akhir tidak ada batas akhirnya. Wa huwa salbul adam al-lahiq bil wujud, yaitu menghilangkan sesuatu yang di sana tidak ada, yang berada yang wujud setelah adanya wujud. Berarti kalau yang namanya baqa yaitu yang la nihayata lahu. Wal mukhalafah, apa itu mukhalafah? Wa hiya salbul jirmiyah wal aradiyah wal awazi, yaitu menafikan atau menghilangkan yang namanya bentuk-bentuk
atau yang di sana yang sesuai dengan pemikiran kita yang jirmiyah, yaitu benda wal awdiyah dan sifat-sifat yang di sana menurut kita walawazimah dan kelaziman-kelazimannya. Wal qiyam bi nafsihi, apa itu qiyam bi nafsi? Yaitu wasalul ibtikar ilal mahal wal mukhassis. Allah itu qiyam berdiri sendiri, yaitu Allah tidak butuh yang namanya tempat ataupun orang yang mengkhususkan. Wal wahdaniyah, yang berikutnya adalah Allah asa. Wahiyah salbul isniniyah, yaitu menarik adanya ada duanya, yaitu fidzat wasifat wal af'al. Nah, namanya wahdaniyah yaitu ya tidak ada dua di dalam masalah apa? Fidzat, sifat dan af'al. Jadi dalam masalah sifat salbiyah itu ada berapa? Ada 5. Kalau sifat nafsiyah itu satu saja, itu sifat wujud. Kalau sifat salbiyah ada 5. Kita baqa mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah, itu ada 5. Wa ma'ani, dan beberapa sifat ma'ani. Wa hiya kullu sifatin mawjudatin fi nafsiha aujabat lahu hukman. Apa itu sifat ma'ani? Yaitu setiap sifat yang ada di dalam dzatiyahnya, aujabat lahu hukman, yang mengharuskan ada hukum seperti itu. Sawa'un kanat qadimatan, baik di sana itu qadim kakudrah seperti sifat kudrah wal iradah, au hadisatan atau di sana hal yang kebayar jirmi wa sawatihi. Wahia satu sifatin, yang namanya ma'ani, istilah ma'ani secara bahasa saja itu sifat wujud yang di sana yang wujud, yang namanya sifat, baik di sana sifat itu bersifat qadim ataupun hadisah. Kalau yang bersifat qadim maka itu adalah sifat-sifatnya Allah. Kalau sifat-sifat yang hadisah maka yaitu sifat-sifatnya selain Allah. Wahia satu sifatin, yaitu al-qudrah wal iradah wal ilmu wal hayat was sama wal basar wal kalam. Masalah sifat ma'aninya Allah itu ada 7: qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Wa ma'nawiyah, dan kalau ada sifat ma'ani berarti harus ada sifat maknawiyah, berarti sesuatu kelazimannya, berarti kalau ada maknanya berarti ada maknawiyahnya. Wa hiya kullu sifatin subutiyah la tusufu bil wujud wala bil adam, yaitu sifat yang di sana subutiyah atau sifat yang di sana memastikan, sifat untuk memastikan. La tusufu bil wujud, yang mana ya tidak bisa dikatakan juga wujud, wala bil adam, dan juga tidak bisa dikatakan adam. Karena apa? Mulazimatan lisabi al-wal. Ya karena dia harus yang kalau namanya kudrah berarti menuntut orang yang mempunyai sifat kudrah harus orang yang mampu gitu. Kalau kamu mampu mempunyai sifat mampu berarti kamu harus orang yang mampu. Orangnya itu harus yang mempunyai sifat qadir istilahnya. Wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran, berarti kalau hal seperti itu menuntut kalau adanya qudrah, menuntut Allah harus qadir, harus betul. Iradah berarti menuntut Allah menjadi orang yang zat yang murid. Adanya sifat ini berarti menuntut Allah adalah zat yang alim, dan seterusnya. Maka istilahnya maknawiyah. Masa ada orang yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak bisa melakukan? Itu hal yang kebalikan. Ada orang yang di sana katanya kamu mampu berdiri tapi disuruh berdiri gak bisa. Makanya istilah ada qudrah harus ada istilah yang namanya qadir. Kalau ada sifat iradah menuntut harus ada yang istilah sifat maknawiyahnya yaitu murid, orang yang berkata dan yang berkata. Wa fi'liyah, dan sifat fi'liyah. Wahia, apa itu fi'liyah? Fahiya ibaratun an ta'alluq al-tanzizi fil qudrah wal iradah. Yang namanya sifat fi'liyah yaitu ungkapan tentang hubungan realisasi terhadap qudrah dan iradah.
Namanya kalau sudah menjadi, kalau Allah itu berkuasa, apa kuasa terus mempunyai kehendak, kalau Allah merealisasikannya maka ini namanya istilah ta'alluq atau fi'liyah, yang dimana istilahnya dengan ta'alluq tanzizi, merealisasikan adalah fi'liyah. Kakhalqihi wa rizqihi, seperti makhluk, seperti menciptakan, memberikan rezeki. Wa huwa ala ismaini. Dan masalah fi'liyah ini ada dua bagian, fi'liyatun wujudiyah kama masal, seperti contoh yang telah lewat, wa salbiyah, dan fi'liyah salbiyah ka'afihi amman yasha, seperti dia memberi ampunan kepada yang dia kehendaki. Apa itu afu? Yaitu ibaratun antarkil ukubah, yaitu yang namanya al-afu, yaitu ungkapan daripada untuk meninggalkan siksaan, tidak menyiksa, itu namanya memberikan ampunan. Wa hadza bina'an ala an-natar kasalbu fi'lin yakunu minas sani wala annahu fi'lun yakunu minal awal. Wa jami'atun, secara keseluruhan lisair sifat kal jalal, itu ada juga yang namanya jami'ah, ada yang namanya ma'anin maknawiyah fi'liyah dan jami'ah salbiyah dan nafsiyah, terus ada yang namanya jami'ah yang terakhir. Apa itu jami'ah? Lisair sifat, yaitu mengumpulkan semua sifat tersebut, kal jalal wal kibriya wal 'azamah wal ulu, ya seperti sifat jalal, kibriya, 'azamah dan uluhiyah. Jadi dan nanti ada istilah yang namanya jami'ah nanti yang di sana, yang mungkin dalam istilah lain bisa kita namakan asmaul husna. Asmaul husna itu nanti berbeda dengan sifat wajib. Jadi sifat wajib bagi Allah itu ada 20, sedangkan asmaul husna tentang masalah kesempurnaan yang di sana disebutkan itu adalah ada 99. Wasafiyatun, apa itu safiyah? Wa ya ibaratun an ma'anin warada as-safu biha. Kalau safiyah, Allah itu kan mempunyai sifat sama, berarti istilahnya nanti kalau sama berarti ada safiyahnya. Nah, safiyah wa ya, apa itu safiyah? Ibaratun an ma'anin warada as-safu biha, yaitu ungkapan tentang maksud dari pendengaran, dari yang didengar gitu. Apa yang didengar? Yaitu sudah bisa diungkapkan orang. Yang kamu dengar apa? Masalah kamu ditanya seperti itu, berarti yang namanya sam'iyah yaitu ibaratun an ma'anid waroda asafu biha. Makanya pendengar istilahnya, kalau sama itu mendengar, kalau sam'iyah pendengaran, atau istilah yang lainnya apa lebih enak gitu. Wa bihi alkitab was sunnah al mutawatirah. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang ada di kitab dan sunnah al mutawatirah. Wa kada khabarul ahad bi syarti itta'id dalil al aqli, dan juga masalah khabar ahad dengan syarat adanya dalil al aqli kal istiwa wal yad wal ain wal wajh wal jabi wal asbuq wal nuzul wal qad. Wa qad taqaddama al kalam 'alaiha al mustawfan fadurhu in syi'ta walhamdulillah. Jadi di masalah pembahasan ini semuanya sudah ada penguatnya, semuanya ada di dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam hadis. Karena wallahu sami'un alim. Nah, salah itu semuanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga hadis ahad. Hadis ahad nanti harus di sana ada dalil penguatnya, dalil hukumnya. Wa innama tu'arradu fi hadhihi muqaddimah li bayani qismin wahid. Hanya saja di sini ditampilkan di dalam masalah muqaddimah ini, kenapa kok istilahnya harus membahas tentang masalah salbiyah? Ada sifat salbiyah, ada sifat nafsiyah, padahal di dalam masalah ini langsung beliau wal qudrah al azaliyah. Kenapa kok? Wa innama tu'radu fi hadhihi muqaddimah, tujuannya li bayani qismin wahid, untuk menjelaskan satu tujuan. Bahwa sifatul ma'an, itu adalah sifat ma'an iktinaan bisubutiha, karena ya untuk mengokohkannya, yaitu untuk iktinaan bisubutiha. Wa asyara ila wujubi wujudiha, dan untuk memberi isyarat bahwasanya itu harus ada.
raddan alal Mu'tazilah, untuk membantah atau mengkanter terhadap orang Mu'tazilah yang ladina qalu binafiha, yang mana sifat-sifat ma'ani itu tidak ada. Mereka kalau orang Mu'tazilah itu kan mengatakan bahasanya Allah sifat ma'ani tidak ada. Tapi kita mewajibkan menampilkan ini untuk mengkanter orang Mu'tazilah. Faqala wal qudrah al azaliyah, dan beliau mengatakan wal qudrah al azaliyah. Qaddama al qudrah, beliau mendahulukan masalah qudrah ala ghairiha, dibandingkan yang lainnya. Wa in kanat mutawaqifatan ala qudrah, walaupun masalah qudrah ini nanti berhubungan menunggu yang namanya iradah. Kalau mempunyai kemampuan itu pun harus mempunyai perencanaan itu loh. Jadi wa in kanat mutawaqqifatan ala iradah, walaupun meskipun qudrahnya Allah ini masih menunggu tentang dengan iradahnya. Li'anna laha madkhalan tamat fit taksir, karena di dalam masalah iradah itu memberikan masukan yang sempurna di dalam pengaruh. Karena apa? Ketika seseorang itu mampu membangun rumah tapi tanpa ada perencanaan gitu, tanpa ada desain terlebih dahulu, maka rumahnya nanti akan jadi seperti apa? Asal bangun aja gitu. Jadi masalah menciptakan alam semesta ini pun tidak asal ciptakan. Jadi ada rencananya, bahwasanya Allah menghendakinya seperti ini. Kalau tidak, jangan, mana mungkin alam semesta ini istilahnya berputar di porosnya, di alam di tata surya ini. Itu semuanya melalui kehendak dan iradah Allah, qudrah dan iradahnya Allah. Kalau Allah itu mampu, berarti Allah harus mempunyai rencana agar semuanya itu menjadi rapi. Faka'annaha bimanzilatil zat, wa lihadza wasifat bi annaha mu'athirah tahsisu ahadil maqduraini. Wa in kana taksirul qudrah mutawaqqifan ala taksiril iradah, tatawaqqufi taksiruha aidan ala ilmi. Andai ini dalam masalah hal seperti ini, faka'annaha, berarti seperti dalam masalah hal ini, qudrah ini berposisi seakan-akan adalah zat, tapi tidak ada. Walihada wasifat bi annaha muqsiratun ala sabilil majaz. Hanya saja mensifati qudrah dengan istilah bahwasanya qudrahnya itu Allah mempunyai qudrah itu hanya dalam masalah sabilil majaz, dalam segi majaznya saja. Wa dzakara al-iradah bi isriha li annaha kal wasfilha, dan beliau menyebutkan iradah dengan pengaruhnya itu ya dia juga seperti sifat min haitsu takhsis ahadil maqdurain, yaitu untuk mentaksis salah satu dua perkara yang dia kehendaki. Masalah kalau saya ingin menciptakan, saya tidak ingin menciptakan, berarti Allah itu ingin menciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Berarti masalah seperti ini, masalah kehendak Allah itu adalah yang di sana kehendak atau qudrah, yang di sana majazi, bukan hakiki. Wa in kana taksirul qudrah mutawaqqifan ala taksiril iradah, walaupun nanti dalam masalah pengaruhnya qudrah itu masih berhubungan terhadap pengaruhnya iradah. Masa orang yang di sana tidak mempunyai keinginan apapun bisa melakukan yang seperti ini, gitu kan pertanyaannya. Jadi kamu tidak menginginkan apa-apa, masa nanti kamu mampu melakukan hal yang seperti ini? Maka gambarannya seperti ini. Betul. Ditawakkufiha, tawakkufi taksiriha aidan ala diri. Ataupun masalah pengaruhnya iradah pun juga berhubungan dengan menunggu harus adanya ilmu terlebih dahulu gini. Jadi kalau kamu mempunyai rencana membangun suatu bangunan, berarti kamu harus mempunyai sebelumnya ilmunya terlebih dahulu. Kamu mengetahui kalau ini seperti ini akan terjadi seperti ini. Ketika sudah tahu tersebut, terus kamu membuat perencanaan. Setelah perencanaan terus adanya realisasi, yaitu dengan kemampuan. Jadi istilah ta'alluqnya seperti itu. Qudrah mutawaqqifun 'alal iradah, wal iradah mutawaqqifun 'alal ilmi. Jadi perencanaan sesuai ilmu, terus pelaksanaan sesuai dengan rencana.
Wa dzakara al-ilma al-isra al-iradah. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya ilmu adalah yang memberi pengaruh terhadap iradah. Ditawaqquf fi ta'siriha 'alal ilmi, karena yang namanya iradah pengaruhnya itu menunggu yang namanya dengan pengetahuan terlebih dahulu. Idil qasdu ila ijadi syai'in ma'al jahli muhal, karena mempunyai tujuan membuat sesuatu tapi tidak tahu apa yang dibuat itu adalah hal yang muhal. Wa dzakara al-hayat, kemudian beliau musannif tersebut menyebutkan masalah al-hayat. Apa itu hayat? Kenapa kok hayat setelah itu? Ba'da hadis sifat likauniha syartan biha. Karena al-hayat, sifat hayat ini menjadi syarat di dalam masalah semua itu. Jadi kalau ada seseorang, ada sesuatu, kok sesuatu tersebut mati, mungkin gak dia mempunyai pengetahuan, mungkin gak dia mempunyai keinginan, dan mungkin gak dia mempunyai kemampuan kalau barang atau sesuatu tersebut mati. Maka di sini kenapa kok ada hayat? Karena setiap orang yang di sana mempunyai pengetahuan, keinginan, dan kemampuan itu adalah orang yang hidup. Oke. Pada kalau al-hayat pada hadil sifat dikauniha syartan biha, karena ini masalah hayat itu menjadi syarat di dalam masalah semua itu ditawaqqufil fi'li 'alaiha, karena masalah merealisasikan pekerjaan itu bergantung terhadap sesuatu yang hidup. Wa fis salah sifatin, dan juga di dalam masalah tiga permasalahan ini juga seperti itu. Walamma kana al-hayyu la yahlu an sam'i wal basar takallama ala sam'i wal basar wal kalam badal ayat. Ketika yang namanya hidup pasti tidak sepi dari yang namanya mendengar, melihat, ataupun bisa berbicara. Kemudian beliau membahas takallama an sam'i wal basar wal kalam badal ayat. Kemudian membahas tentang masalah sama basar dan kalam ini setelah al-hayat. Hanya saja pembahasan tentang sama basar ini setelah hayat. Jadi kudroh, iradah, ilmu. Jadi urutannya hayat, sama, basar, kalam. Runtutkan, berarti hayat di tengah. Jadi kudroh pertama, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi membahas kenapa kok masalah hayat dibahas, masalah kehidupan dibahas sebelum basar wal kalam. Kemudian dalam masalah setelah itu waqaddima as-sam' wal basar al kalam. Kemudian mendudukkan juga masalah basar sama dan basar mengakhirkan yang kalam. Dalam runtutannya kalam yang terakhir, ada sama dulu, ada basar terlebih dulu. Lika suratil kalam ma'al mu'tazilah fi sifatil kalam, karena banyaknya perdebatan di antara mu'tazilah di dalam masalah pembahasan kalam. Hatta kila sumya ilmu kalam, sehingga dikatakan ini dibahas dengan disamakan dengan ilmu kalam. Lika suratil kalam fihi, karena banyaknya pembahasan dalam masalah ini baina ahli sunnah wal mu'tazilah. Wa qaddama as-sam'a 'alal basar, adapun beliau mendahulukan as-sam'a, mengakhirkan al-basar litaqdimihi fil Qur'an wa sunnah, karena runtutannya di Al-Qur'an dan sunnah itu seperti itu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, innani ma'akuma asma'u wa ara wa huwas sami'ul basir. Jadi asma' wa ara atau sami' wal basir, sami' dulu baru lafaz al-basir, itu sesuai runtutannya. Wa qala ta'ala lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir, dan juga sama dengan banyak di Al-Qur'an itu mendahulukan sama baru basar. Wa qala innama tad'una sami'an basira mutakallima, dan di sini ada sama basar mutakallim. Wa hadza min minahil ilmi wa tartibun hasan, ini adalah anugerah ilmu dan urutan yang sangat bagus. Lanjut ya sebentar ya. Fa'ikulta, ketika kamu ditanya mal murad bitawakuf al-madhkur, apa yang dimaksud dengan tawakuf, yang posisi yang disebutkan tersebut, kenapa kok seperti itu gitu. Kenapa kok posisinya harus seperti itu? Mal murad bitawakuf al-madhkur, apa yang dimaksud dengan posisi-posisi yang disebut di atas? Fal jawab huwa tawaqqufun ma'iyyah wa tawaqqufu ma'iyyatin.
Yang dimaksud di sana adalah posisi kebersamaan. Wa huwa yaitu fahmu syai'aini ahadihima bil akhar, yaitu memahami dua perkara yang berbeda yaitu dengan sesuatu yang lainnya. Jadi ada dua permasalahan itu bisa kamu pahami dengan yang lainnya. Jadi namanya kudroh kamu bisa pahami. Kalau kudroh itu kalau di sana ada perencanaan terlebih dahulu, dan iradah bisa kamu pahami kalau di sana harus ada ilmunya. Jadi hal-hal tersebut adalah ma'iyah saja. La tawaqquf taqaddum, bukan di sana posisi mendahului atau ini yang lebih unggul atau ini yang lebih utama, bukan seperti itu. Listilzami asani, karena menuntut yang kedua al-hudus. Kalau di sana taqaddum, maka menuntut yang kedua harus baru kan gitu. Maka kalau yang dua baru, maka ini adalah sifat yang kurang itu. Lihat sifat. Wa hudusu yastalzimu hudusu mausufiha. Adapun kalau di sana sifatnya nanti hudus, maka menuntut yang disifati pun juga hudus, maka ini mustahil. Jadi istilah posisi-posisi tersebut bukanlah posisi-posisi yang di sana mana yang didahulukan mana yang diakhirkan, tapi di sana tawaqqufu ma'iyah, posisi yang di sana ya istilahnya ma'iyah saja, kebersamaan saja. Ya intinya meruntutkan ya sesuai dengan Al-Quran meruntutkannya. Tanbihu ta'ariful masonif, pengertian istilahnya, memberitahu istilah pengertian yang dari musonif. Lihat sifat al-azaliyah innama hiya rusumun wa laysat bi hududin haqiqah. Adapun pengertian yang di sana ditampilkan oleh musonif pada sifat-sifat al-azaliyah di sini, ini hanyalah sebatas istilahnya memberi batasan-batasan rusum, garis-garis, bukan di sana hudud yang walaisat bihududin haqiqah, bukan sejatinya batasannya seperti itu. Falau kanat hudud dan haqiqah, andaikan itu batasan hakiki, lazima minhu ma'rifatun ilah, maka di sana harus mengetahui datullah, Allah itu seperti apa. Maka kalau rencana memberi batasan yang secara hakiki, maka menuntut kamu harus mengetahui Allah terlebih dahulu. Wadzalika muhalun, dan ini adalah hal yang muhal. Idla ya'rifullah illallah, karena tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah. Wa itlaqul haqiqah 'alaiha majaz, sedangkan memutlakan hakikat kepada seperti itu terhadap dat atau sifat-sifat Allah itu hanyalah dalam segi majaz saja. Fa'rifu fa'innahu nafisun. Wa kharaja biqaulihi al-azaliyah, dalam istilah pengertian apa itu al-qudrah. Al-qudrah al-azaliyah, yang namanya qudrah azaliyah yaitu ibaratun an wasbin yata'atta biha ijadu kullu mungkinin wa indamuhu ala wifqil iradah. Terus apa yang dimaksud dengan azaliyah, yaitu wa kharaja biqauli al-azaliyah, nah adanya azaliyah itu untuk mengecualikan al-qudrah al-hadisah. Ada kudrah yang azaliyah yaitu kudrahnya Allah. Kalau kudrah al-hadisah kemarin seperti yang kita bahas, yaitu kudrah yang di sana hubungannya dengan al-kasbu, yang di sana tidak ikhtira, itu adalah kudrah yang hadisah. Fala yuqalu fi ma yata'allaqu bihi taksir, maka dalam masalah kudrah hadisah tidak bisa kamu hubungkan di sana adanya pengaruh. Dalam kudrah hadisah itu tidak ada pengaruh apapun. Wa inna ma yuqalu fihi kasbun, hanya saja dalam masalah kudrah hadisah itu bisa dikatakan kasbunnya seperti pembahasan kemarin. Supaya tidak lupa, bila fil kudrah al-azaliyah berbeda dengan istilah kudrah azaliyah. Kalau kudrah azaliyah itu kan yang kesana memberi pengaruh dan juga ikhtirah. Wa hiya ibaratun an sifatin. Adapun istilah ibaratun an sifat, ya ibaratun an sifat, kalau jinsi itu berposisi seperti jenis. Kalau jenis berarti di bawahnya ada afrod-afrodnya. Kal jinsi fit ta'rif syamilun li jami'i sifat al-muta'alliqah. Ibaratun an sifat berarti di sana berposisi seperti jenis, di sana mencakup semua sifat yang berhubungan. Seperti salah satunya kal ma'ani, seperti sifat ma'ani.
Al-qudrah yaitu ibaratun an sifatin yata'atta biha ayyatayassaru biha bil qudrah, dengan istilahnya yang mampu menghasilkan, yang mampu mendatangkan dengan kudrah tersebut ayyatayassaru bil qudrah, yaitu sesuatu yang kudrah itu adalah ungkapan yang karena bisa, intinya bisa untuk mewujudkan hal yang mungkin. Jadi istilahnya bisa. Wa innama bil faslun pada masalah ya ta'atilul qudrah ini menjadi pasal. Ketika menjadi pasal maka yukhriju sahiru sifat ma'ada al-irada. Maka di sana mengecualikan sifat-sifat yang lain selain iradah, li'annal iradah yata'adda biha, karena iradah pun juga yata'adda biha. Wa innama qala biha, hanya saja dalam masalah ini mengungkapkan ibarat yata'atta biha, menggunakan istilah biha, walam yakul laha, tetapi tidak menggunakan lafaz laha. Kenapa kok menggunakan biha tidak laha seperti itu? Li'anna nisbatan ta'sir ilal qudrah majazun, karena istilahnya menisbatkan pengaruh kepada lafaz pada sifat qudrah itu adalah masih bersifat majaz, tidak hakiki, wazat haqiqah. Wa man asnadahu ilal qudrah haqiqatan, barang siapa yang menandarkan bahwasanya ada taksir yang hakiki di dalam qudrah, faqad asyraka ma Allah, maka dia menyekutukan Allah. Wa isyrak kufrun, sedangkan menyekutukan Allah itu kufur. Terus istilah qudrah itu ibaratun an sifatun yata'atta biha ijadul kulli mungkin. Di sini mendatangkan juga dengan istilah ijad. Ijad ini menjadi apa? Menjadi pasal yang kedua, faslun tsani, yang di sana dan adanya pasal ijad, istilah ijad tersebut yakhruju bihi al-iradah, maka tidak memasukkan lafaz iradah. Li'anna ta'alluquha tahsisun la ijadun, karena yang namanya iradah ta'alluqnya adalah tahsis, bukan ijad. Jadi diingat-ingat, masalah qudrah ta'alluqnya ijad mungkin. Tapi kalau iradah ta'alluqnya adalah tahsis. Wa yabqa al-haddu lil mahdud, maka ini sesuai dengan ketentuannya. Wal ijad ikhrajul mungkin minal adam ilal wujud, sedangkan artinya ijad yaitu mengeluarkan sesuatu yang mungkin dari ketidakadaan menjadi ada, itu dinamakan ijad. Kulli mungkinin. Nah, kenapa kok ada istilah kulli mungkinin, ijad kulli mungkinin, kulliyan kana juz'iyan? Kenapa kok menjadi istilahnya menggunakan lafaz kulli mungkinin? Ya di sana kulliyan karena ajuz, ya baik di sana keseluruhan ataupun sebagai jauharon karena aujis, baik di sana berupa jauhar ataupun jism ardan atau sifat. Ta'allaqa ilmullah bi adami wuqu'ihi, yang mana hubungannya ta'allaqa ilmullah, hubungan pengetahuan Allah dengan adami wuqu'ihi. Misalnya Allah mengetahui, ya jadi ini nanti wujud apa tidak wujud itu Allah sudah mengetahui. Kaimani abawai jahlin wa lahab, seperti imannya kedua ayahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Au bi wuqu'ihi, atau dengan istilah wuqu'ihi, atau Allah mengetahui itu tidak akan terjadi ketika wujudil alam, seperti wujudnya au bi wuqu'i, atau Allah mengetahui bahwasanya hal tersebut akan terjadi kawujudil seperti wujudnya alam. Wa yatanawalu af'aluna al-ikhtiyariyah kaharokatina wasakana, seperti pergerakan kita dan diamnya kita. Wa yatanawalu ma lahu sababun kawujudil ishraq, yang di sana, dan hal-hal yang di sana mempunyai sebab seperti api yang membakar, wasyaba indal aqwa ma la sababa lahu ka khalqis samawati wal ard. Yang namanya mungkin yaitu ya ada secaranya keseluruhan, ada skalanya sebagai bagian, baik di sana itu berupa jauhar atau berupa jisim atau berupa sifat, itu semuanya hal-hal yang mungkin. Maka kita bahas kemungkinan al-mungkinat tadi kan sudah jelas. Apa itu al-mungkinat? Al-mungkinat ya al-wujud wal adam ya, dan seterusnya, wal maqadir dan seterusnya. Wa idamu ay idamu mungkin, yaitu tidak wa idamu tidak menciptakan hal yang mungkin. Wal idam ay yasiru asyai'u la syai'a, yaitu menjadikan sesuatu tidak menjadi apa-apa. Tasawufnya bisa gitu. Al idam ay yasiru asyai'u la syai'a, menjadikan sesuatu tidak menjadi apa-apa. Gimana?
Ya seperti itu, ada tapi tidak ada. Itu namanya al-i'jam. Kama kana awalan, sebagaimana awalnya, yaitu menghilangkan istilahnya. Yang maksudnya tidak ada wujud terus dihilang, ya, dan menjadikan sesuatu tidak ada. Wahada al-qayyid innama yata'atta ala madhabil jumhur alladzina yaraw anna i'damul jawhar innama huwa bi qudratihi ta'ala. Amma ala madhabu Imam Muhammad alladzi yaraw anna i'damha bi kafil a'rad anha. Kalau di sana ini menurut pendapat jumhur yang di sana berhubungan dengan kudrahnya Allah. Adapun menurut pendapatnya Imam Haramain yang di sana berpendapat bahwasanya ketika Allah ingin meniadakan maka Allah yang sudah tidak melakukannya itu sudah selesai gitu. Kalau tanah jumhur mengatakan kalau idam ya, harus ada upaya dihilangkan. Tapi kalau Imam Haramain mengatakan kalau idam ya cukup Allah tidak menggubris, istilahnya sudah tidak akan ada itu. Illa idza banaina ala ahadi qaulain usulin, kecuali dalam permasalahan ketika permasalahan tersebut kita jelaskan dalam dua pembahasannya usuliyin. Annal kaffa fi'lun, bahwasanya kaf itu fi'lun fa inna idin yantawiqu al-had alaiha. Jadi seperti berbeda kalau di sana yang kita jelaskan menurut pendapatnya usuliyin, kalau kaf berarti ya tolabu tarkin ya istilahnya. Jadi hal-hal tersebut istilahnya nanti masih dalam ranah arti. Wa amma adamul i'rad, adapun arti tidak adanya wa amma adamul arad, adapun yang dimaksud dengan tidak adanya sifat fa hadzal had aidan innama yata'atta ala madhab al-qadi wal imam ar-razi, yaitu adamul arad, yaitu tidak apa tadi ya tidak digubris. Itu adalah nama ta'ala madhabil qadi war-razi. Amma ala madhabil Imam Haramain alladzi yara istihalatu baqa'il a'rad wa innama hiya binafsi wujudiha tanadim. Karena kalau menurut Imam Haramain, menurut pendapatnya Imam Haramain, istihalatu baqa'il a'rad wa innama hiya binafsi wujudiha tanadim, dia dengan sendirinya nanti juga tidak ada. Pada muhawa wajibun wal wajib laisa bimum kini fala tata'allaqu biha al-qud. Maka di sini tidak ada hubungannya dengan qudrah. Wallahu a'lam. Sedikit lagi ya, belum selesai. Ala wifqil iradah. Terus kalau di sana ijadul mungkin wa idamu, yaitu yang namanya qudrah al-azaliyah, yaitu istilahnya ungkapan tentang sifat yang di sana bisa untuk mewujudkan sesuatu yang mungkin atau mentiadakannya, itu harus seperti apa gitu. Ya harus sesuai dengan rencana ala wifqil iradah, sesuai dengan keinginan Allah. Ala wifqil iradah yakni innallaha ta'ala la yakhluqu wa yujidu qudratihi, bahwasanya Allah tidak menciptakan dan tidak mewujudkan kecuali itu dengan kehendak Allah. Illa ma arada ay illa ma khassasahu bi iradah, kecuali itu dengan ketentuan yang telah dia inginkan. Wa fihi isyaratun ila anna fi'lahu lil kainat, bahwasanya di sini memberikan isyaratun anna fi'lahu lil kainat, bahwasanya hubungan atau irad qudrah tersebut hubungannya dengan ada lil kainat. Innama huwa bitoriqil ikhtiyar la bitoriqil luzum. Hanya saja ini masalah Allah menciptakan sesuatu itu dengan kehendak, dengan keinginan Allah, bukan dengan kebetulan. Berbeda dengan orang falasifah. Maka kita membahas tentang falasifah yang mengatakan bahwasanya tentang masalah di usulul kufri kemarin kan, mereka mengatakan Allah itu hanya sebatas ilah atau tabi'i. Wujudnya alam ini semuanya melalui kebetulan. Hanya Allah memberikan alasan kenapa ini terjadi gitu. Maka berbeda dengan orang falasifah. Kalau kita berpendapat bahwasanya Allah mewujudkan ini karena Allah qudrah, mampu mewujudkan dan mempunyai rencana, dan itu sesuai dengan keinginan Allah, yaitu bitoriqil ikhtiyar la bitoriqil luzum. Kafi'lil illah wa tabi'iyah indal falasifah wa tabai. Kalau yang tariqil luzum itu kan seperti pendapatnya
orang falasifah yang mana terwujudnya alam semesta ini ya karena alasan saja. Allah itu sebagai alasan saja. Nah, cukup sekian. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita membahas tentang iradah dan juga kita akan insya Allah khatam lah insya Allah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.